fisik kami. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Fitri Farah. Saya Abdul Ahmad. Saya Ali Zainullah. Saya Giovanni Sumbolon. Saya yang jadi Saya Tiana Rahman. Saya Lena Fitri. Saya Winata. Saya Kalista Kamilekanta. Saya Rizia Media. Saya Kristiana. Oke, saya Kezia. Sekian perkenalkan dari kami. Ya, apa sih itu dinamika gerak vertikal? Jadi, dinamika gerak vertikal adalah definisinya yang mempelajari tentang gaya-gaya yang menyebabkan suatu benda tidak menjadi bergerak, atau sebaliknya yang membuat benda bergerak menjadi berubah kecepatannya. Sederhananya, dinamika gerak vertikal membahas tentang apa yang membuat benda bergerak dan bagaimana gerakan itu berubah. Jadi, dinamika gerak vertikal ini sebuah benda itu diamati apa yang membuat dia bergerak dan bagaimana pergerakannya. Hukum Newton 1, jika suatu benda sedang diam maka benda akan tetap diam, dan benda yang bergerak turut beraturan akan terus bergerak turut beraturan jika urutan gaya yang bekerja sama dengan contoh penerapan hukum Newton 1 dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita menarik kertas yang di atasnya terdapat uang logam dengan sangat cepat. Uang logam tersebut tidak akan ikut tertarik bersama kertasnya, melainkan akan tetap berada di tempatnya semula. Rumus hukum Newton 1 dinyatakan sebagai berikut: sigma F sama dengan 0. Oke, berdasarkan rumus berikut ada satu contoh soal dari hukum Newton pertama. Rumusnya tadi adalah sigma F sama dengan 0. Kita amati soal berikut. Seekor ikan bermasa 1 kg digantung pada kail tali jika D sama dengan 10 per meter sekali kuadrat. Besar tegangan tali tersebut adalah. Jadi di sini diketahui ada massa. Massa itu lambangnya M. Diketahui M sama dengan 1 kg. Tergantung pada kail tali jika gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ada gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Besar tegangan tali tersebut adalah yang ditanya itu tegangannya. Gini, ibaratkan gini, ada sebuah ikan. Ini ibaratkan ikan lah ya, tergantung pada kail tali. Kail tali itu kalau orang mancing kan ditarik ya, oleh karena itu gerakannya ke atas. Ini namanya tegangan. Ini lagi dicari nih. Terus ikan ini memiliki berat 1 kg. Berat ini tuh massa 1 kg. Nah, kalau misalkan kita nih punya batu itu kita sedurkan ke dalam air. Kira-kira batunya mengarah ke bawah atau ke atas? Bawah. Oleh karena itu, karena ini ke bawah ini karena ada gaya berat. Gaya berat itu lambangnya W. Berat ini dihasilkan dari massa dikali gravitasi. Nah, karena ini rumusnya adalah sigma F sama dengan 0 atau jumlah F sama dengan 0, kita jumlahkan. Di sini kan ada dua gaya ya. Ada gaya tegangan sama ada gaya berat. Kita jumlahkan. Karena ini adalah ke bawah, makanya kita kurangi. Jadi V dikurangi W sama dengan 0. Oleh karena itu, karena ini yang dicari ini T, kita pindah luaskan si W-nya. T sama dengan W. W itu apa? Dari M dikali G. M-nya berapa tadi? 1 dikali 10 berapa? 10. Jadi tegangannya adalah 10 Newton. Hukum Newton 2 adalah percepatan yang dihasilkan oleh residukan gaya yang bekerja pada suatu benda sebanding dengan residukan gayanya dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Contoh penerapan hukum Newton 2 adalah ketika kita mendorong mobil mainan tersebut dengan semakin kuat, maka akan semakin cepat
pula mobil mainan itu bergerak, tetapi ketika kita memberi beban di atas mobil mainan tersebut, lalu kita dorong dengan kekuatan yang sama dengan sebelum diberi beban, maka gerak mobil mainan tersebut juga akan secepat tadi. Hal ini sesuai dengan pernyataan hukum Newton 2 bahwa semakin berat massa benda, maka semakin kecil juga percepatan benda. Jadi kalau massa bendanya lebih besar, maka gaya yang diberikan pada benda juga harus lebih besar. Rumus hukum 2 Newton dinyatakan sebagai berikut: A sigma F per M atau sigma F perkembangan MA. Oke, dari penjelasan Abil tadi kita ketahui bahwasannya rumus dari hukum yang kedua itu adalah sigma F sama dengan M kali A. Kita simpan dulu ya rumusnya. Kita amati soal berikutnya yang nomor 2. Untuk mempercepat massa kilogram dari kecepatan 21 meter per sekon menjadi 33 meter per sekon selama 3 sekon adalah di sini kita ketahui ada massa bendanya adalah 6 kg. Massanya 6 kg. Dari kecepatan 21, ini kan karena kecepatannya ada 2, berarti ini kecepatan awal, ini kecepatan akhir. Kecepatan awalnya di satunya adalah 21 meter per sekon. Dan kecepatan akhirnya adalah 33 meter per sekon. Selama 3 sekon. Berarti 3 sekon ini adalah waktu. Waktunya itu 3 sekon. Kembali ke rumus ini. Di sini karena ini tuh M itu adalah massa dan A itu adalah percepatan. Pada percepatan yang belum diketahui, kita cari dulu. Percepatan itu nyarinya tuh kayak gini. Kita langsung aja ya. M dikali kecepatannya itu kecepatan dikurangi kecepatan awal dibagi waktu. Masukkan dulu. P2-nya itu adalah 33 dikurangi 21 per 3. 33 dikurangi 21 itu adalah 12 dibagi 3. Berarti kecepatan itu adalah 12 kali 3, 4. M-nya itu adalah massa. Massanya dirubah. Massanya di sini bergawi 6. Berarti 6 dikali 4 sama dengan 24 Newton. Jadi untuk mempercepat massa, bendanya adalah untuk 24 Newton. Adalah jika kita mengerjakan gaya pada sebuah benda, benda tersebut akan mengerjakan gaya pada kita yang sama besarnya tetapi dengan arah yang berlawanan. Contoh penerapan hukum Newton 3 adalah yang tadi sudah kita bahas di awal, yaitu ketika kita memukul atau mendorong dinding. Saat memukul atau mendorong dinding, kita bisa merasakan tekanan yang sama besarnya dengan kekuatan yang kita berikan ke arah dinding tersebut. Nah, kekuatan yang kita berikan ke dinding tersebut adalah reaksi. Sementara kekuatan yang bisa kita rasakan dari dinding tersebut adalah gaya reaksi. Rumusnya F aksi sama dengan negatif F reaksi. Contoh soalnya hukumnya berbeda adalah Tama memiliki massa sebesar 40 kg. Kemudian Tama mendorong tembok dengan gaya 200 Newton. Maka gaya reaksi yang dilakukan oleh tembok terhadap Tama sebesar, untuk rumusnya itu kita tulis F aksi sama dengan F reaksi negatif F reaksi sama negatif reaksi. Jadi diketahui massa Tama itu sebesar 40 kg.
gaya yang mendorong tembok. Gayanya adalah 200 F. Yang ditanyakan adalah gaya reaksi. Yang ditanyakan adalah reaksi F. Tapi sirah udah loba. Ambilan tulang robot. Untuk mengerjakannya adalah kayak buat saat di bagian soal. F aksi adalah 200. Aksinya adalah 200 Newton. Sama dengan F reaksinya negatif. Kita tinggal rubah saja. F reaksi sama dengan kita rubah saja di sini. F reaksinya adalah negatif 200 Newton. Jadi hasilnya adalah gaya F aksi. Gaya yang dihasilkan ya adalah negatif 200 Newton. Dinamika sistem Kan aku edit. partikel untuk sistem partikel terdapat dua pendekatan dalam pembahasan tiga hukum kekekalan, yaitu hukum Newton dan disiplin simetri. Hukum kekekalan merupakan konsekuensi langsung dari definisi yang dibuat oleh mekanik Newton, tepatnya hukum 2. Newton validitas ketiga hukum kebakaran bumi berlaku sampai pada batas bahwa mekanika Newton memberi definisi yang cukup mengenal alam. Lebih jauh dikarenakan tidak tepatnya sistem yang benar-benar tersolasi tiga sistem ini hanya berlaku mendekati keadaan sebenarnya. Secara umum sistem dikatakan memiliki simetri apabila terdapat beberapa karakteristik sistem yang tidak berubah saat sistem diubah. Bila sistem tetap varian terhadap translasi, dikatakan sistem memiliki simetri. Translasi dan miris sistem dikatakan memiliki simetri. Rotasi bila tetap invarian terhadap rotasi. Dengan demikian terdapat hubungan yang erat antara hukum kekekalan dan simetri. Contoh aplikasi dunia nyata. Dinamika partikel adalah konsep dalam fisika yang mempelajari gerakan dan melalui hukum-hukum Newton dan prinsip-prinsip lain terkait gaya, massa, dan kecepatan. Contoh aplikasi nyata konsep ini meliputi kendaraan mobil, akselerasi dan deselerasi. Saat mobil berakselerasi atau memperlambat kecepatan, kita dapat menganalisis gerakannya sebagai partikel.
jembatan atau gedung percakapan lagi. Konsep rasionalisasi YouTube kita. dinamika gerak partikel sangat penting. Jika suatu jembatan atau gedung berputar pada frekuensi yang sama dengan frekuensi resonansinya, getaran tersebut bisa meningkatkan secara signifikan dan menyebabkan kerusakan. Insinyur menggunakan prinsip dinamika gerak untuk menganalisis dan merancang struktur yang mampu menahan getaran dan goncangan yang disebabkan oleh angin atau gempa bumi. Sistem suspensi dalam perancangan kendaraan atau bangunan tahan gempa. Sistem suspensi dirancang gerak partikel dan analisis dinamika untuk menentukan besar gaya yang harus direndah. Semua cara ini memanfaatkan prinsip dasar dinamika gerak partikel untuk menganalisis gerakan dan gaya yang terlibat dengan tujuan untuk optimasi keamanan dan efisiensi. Gaya normal R adalah gaya yang ditimbulkan pada permukaan bidang saat benda diletakkan dengan arah yang tegak lurus terhadap bidang tersebut. Pada bidang datar, besar gaya normal dirumuskan sebagai berikut: N sama dengan V sama dengan mg. Jika benda yang berada pada bidang miring dengan sudut kemiringan θ dan tidak ada pengaruh gaya lainnya adalah gaya selain gaya berat besar gaya normal dapat ditentukan dengan persamaan berikut: N sama dengan cos θ sama dengan mj cos θ. Gaya berat V adalah gaya yang bekerja pada benda karena pengaruh gaya tarik bumi dengan arah selalu menuju pusat bumi. V sama dengan mg. Gaya geser adalah gaya yang ditimbulkan akibat bersentuhan langsung pada permukaan bidang yang kasar dengan arah yang selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Gaya gravitatis adalah gaya geser yang bekerja pada benda ketika benda dalam keadaan diam. Besar gaya geser pada benda yang tepat akan bergerak dapat ditentukan dengan persamaan dari F max sama dengan S max N. Gaya geser kinetik adalah gaya yang bekerja pada benda ketika mengalami pergerakan. Newton tentang gravitasi berbunyi gaya gravitasi antara dua benda berbalik lurus dengan massa setiap benda dan berbalik terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Medan gravitasi adalah suatu lubang yang dapat menimbulkan gaya pada massa benda yang diletakkan dalam lubang tersebut. F sama dengan G N1 F2 per R kuadrat. Maka gravitasi adalah misalnya dari gravitasi yang dialami berdasarkan massa. Jika massa benda di permukaan bumi M, maka kecepatan gravitasi di permukaan bumi dinyatakan dengan persamaan berikut: G sama dengan P M per M kuadrat. Percepatan gravitasi jika benda berbeda pada jarak A dari permukaan bumi. Percepatan gravitasinya dinyatakan dengan persamaan berikut: G sama dengan G dikali M diparat sama R tambahan 2. Keterangan G gaya gravitasi, G percepatan gravitasi, M polaritas, R dan A ketinggian. Berbunyi kuadrat periode suatu planet mengelilingi matahari sebanyak dengan pangkat 3 dari jarak rata-rata planet tersebut ke matahari dengan rumus T1 per T2 pangkat 2 sama dengan T1 per R2 pangkat 3. Keterangan T sama dengan periode, R sama dengan dari jarak.